Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam untuk warahmatullahi wabarakatuh. untuk mata kuliah kali ini, metode penelitian, izinkan saya Idam Al-Mu'alif beserta Bapak Ali Imron akan memaparkan materi mengenai menganalisis data kualitatif dalam pendidikan Islam. Masuk ke pengertian apa itu data kualitatif. Next, Pak. Data kualitatif adalah jenis data yang menjelaskan sesuatu dengan kata-kata, gambar, atau suara, bukan dengan angka. Data ini bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara langsung. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan numerik. Non-numerik yang dimaksud adalah data ini tidak dapat dihitung atau diukur dengan angka. Data kualitatif dapat dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan fokus grup. Data kualitatif sering digunakan untuk memahami pengalaman dan perspektif individu atau kelompok. Untuk karakteristik data kualitatif ini, yang pertama tadi ada non-numerik yang tidak dapat diukur dengan angka. Kemudian deskriptif. Data ini memberikan gambaran yang kaya dan mendalam tentang suatu fenomena. Dan pastinya subjektif. Data ini dapat dipengaruhi oleh perspektif dan pengalaman peneliti. Juga kontekstual, data ini harus dipahami dalam konteks di mana ia dikumpulkan. Untuk data kualitatif dapat disimpulkan adalah alat yang berharga untuk memahami dunia di sekitar kita. Data ini dapat membantu kita mendapatkan wawasan baru tentang suatu fenomena, memahami pengalaman dan perspektif orang, dan mengembangkan teori baru. Next, Pak. Untuk bagaimana pentingnya penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah bidang yang kompleks dan multidimensi yang melibatkan berbagai faktor seperti budaya, agama, dan nilai-nilai sosial. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pengalaman dan perspektif individu dan kelompok dalam konteks pendidikan Islam. Penelitian kualitatif dapat membantu mengungkap kompleksitas dan nuansa yang tidak dapat diangkat oleh metode penelitian kuantitatif. Next, Pak. Untuk jenis data kualitatif, data kualitatif sebagaimana penjelasan dari apa itu data kualitatif, data yang tidak dapat diukur dengan angka, melainkan merupakan deskripsi narasi yang kaya informasi. Data ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena atau situasi dengan fokus pada makna, pengalaman, dan persepsi. Untuk jenis-jenisnya ada wawancara, observasi, dokumen, dan catatan lapangan. Untuk wawancara, dalam arti percakapan tatap muka atau online antara peneliti dan peserta. Metode ini melibatkan percakapan mendalam dengan individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi dan perspektif mereka. Untuk observasi, pengalaman langsung terhadap perilaku dan interaksi dalam konteks pendidikan Islam. Di sini peneliti mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, dan lingkungan secara langsung. Untuk karena objek di sini adalah pendidikan Islam, jadi yang observasi yang dilakukan meliputi pendidikan Islam. Kemudian dokumen. Dokumen ini yaitu berupa teks, gambar, atau artefak yang memberikan informasi tentang pendidikan Islam. Jadi peneliti diharuskan menganalisis dokumen tertulis seperti teks, gambar, dan juga bisa video untuk memahami makna dan konteksnya. Kemudian catatan lapangan. Tulisan peneliti yang mendokumentasikan pemikiran, observasi, dan refleksi mereka selama penelitian. Jadi sekelompok orang berkumpul untuk membahas suatu topik dan berbagi pengalaman mereka. Kemudian, next, Pak. Bagaimana mengumpulkan data kualitatif pendidikan Islam? Di sini ada empat cara untuk mengumpulkan data kualitatif.
yaitu dengan wawancara, observasi, fokus grup, dan naratif. Pengumpulan data kualitatif merupakan langkah penting dan dalam penelitian kualitatif, bertujuan untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam tentang suatu fenomena. Data ini dikumpulkan melalui berbagai metode, yaitu observasi, wawancara, analisis dokumen, yang kemudian peneliti dapat memahami makna dan pengalaman individu atau kelompok secara mendalam. Untuk wawancara, peneliti dalam mengumpulkan data kualitatif, ada sebuah metode wawancara, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan kepada peserta dan mencatat tanggapan mereka. Kemudian observasi. Peneliti mengamati langsung perilaku dan interaksi individu atau kelompok di lingkungan alami mereka. Karena di sini adalah konteksnya pendidikan Islam, jadi peneliti mengamati perilaku dan interaksi dalam konteks pendidikan Islam. Kemudian fokus grup, peneliti memimpin diskusi struktur dengan kelompok kecil peserta. Naratif, peneliti mengumpulkan cerita dan pengalaman pribadi dari peserta. Ya, ingin saya tambahkan untuk langkah-langkah pengumpulan data kualitatif. Jadi pertama memang peneliti harus membuat desain, menentukan tujuan penelitian, pertanyaan, dan metode pengumpulan data yang sesuai. Kemudian lokasi, peneliti harus memilih lokasi dan merekrut partisipan yang sesuai dengan kriteria peneliti. Kemudian pengumpulan data. Nah, menggunakan apa metode yang dipilih untuk mengumpulkan data, seperti observasi, wawancara, atau analisis dokumen. Kemudian terakhir mencatat dan mentranskrip data. Peneliti mencatat atau merekam data yang dikumpulkan dan kemudian mentranskripnya ke dalam format teks. Untuk manfaatnya pengumpulan data kualitatif, yang pertama dapat dengan mudah memahami makna dan pengalaman individu atau kelompok secara mendalam. Kemudian dapat menemukan pola dan tema yang tidak terduga, mengembangkan teori dan konsep baru, kemudian memberikan suara kepada kelompok yang terpinggirkan. Next, Pak. Untuk penjelasan di setiap metode wawancara. Pertama, wawancara adalah metode pengumpulan data kualitatif yang paling umum digunakan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau melalui email. Penting untuk mengembangkan panduan wawancara yang baik dan melatih pewawancara dengan benar. Kemudian, next, Pak. Observasi. Nah, observasi adalah metode pengumpulan data kualitatif di mana peneliti mengamati perilaku dan interaksi orang lain. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Penting untuk mendokumentasikan pengamatan Anda secara akurat dan terperinci. Selanjutnya, next, Pak, fokus grup. Untuk fokus grup adalah metode pengumpulan data kualitatif di mana sekelompok orang didorong untuk mendiskusikan topik tertentu. Fokus grup biasanya dipimpin oleh moderator. Penting untuk merekam diskusi fokus grup dan mentranskripnya untuk analisis. Selanjutnya, metode analisis data kuantitatif. Ada 3 metode yang digunakan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu ada coding, analisis tematik, dan analisis naratif. Untuk coding adalah proses menandai dan mengkategorikan data kuantitatif. Atau coding, proses menandai dan mengelompokkan data berdasarkan makna. Jadi peneliti membaca data berulang kali dan mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat yang penting. Kemudian mereka menandai kode-kode ini dan mengelompokkannya ke dalam kategori tematik. Coding dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan software analisis data kualitatif. Untuk manfaat coding,
dapat membantu peneliti untuk mengorganisir dan memahami data yang kompleks, kemudian memudahkan identifikasi pola dan tema dalam data, dan membantu peneliti untuk mengembangkan teori dan penjelasan yang lebih mendalam. Untuk langkah-langkah coding, yaitu harus dibaca berulang kali, kemudian menandai, mengembangkan kategori tematik, meninjau dan mendefinisi kategori, kemudian di akhir menganalisis data dalam setiap kategori. Kemudian analisis tematik. Analisis tematik adalah proses mengidentifikasi tema dalam data kualitatif. Jadi fokus analisis tematik pada identifikasi, analisis, dan interpretasi tema dan data dalam data. Untuk tema adalah pola makna yang muncul dari data. Analisis tematik dapat digunakan untuk meneliti berbagai topik seperti pengalaman partisipan, perspektif, dan keyakinan. Apa manfaatnya? Manfaatnya membantu peneliti untuk memahami makna data secara mendalam. Kemudian memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data, dan membantu peneliti untuk mengembangkan teori dan penjelasan yang lebih mendalam. Untuk yang terakhir, analisis naratif. Analisis naratif adalah proses memahami cerita dalam data kualitatif. Jadi fokus pada analisis naratif adalah pemahaman cerita dan pengalaman partisipan. Analisis naratif dapat digunakan untuk meneliti berbagai topik seperti bagaimana partisipan membuat makna dari pengalaman mereka, bagaimana mereka membangun identitas mereka, dan bagaimana mereka memahami dunia di sekitar mereka. Jadi kesimpulannya, coding, analisis tematik, dan analisis naratif ada 3 metode umum analisis data kualitatif. Setiap metode memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri, dan metode yang tepat untuk digunakan akan tergantung pada pertanyaan penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Penting untuk dicatat bahwa ketiga metode ini tidak saling eksklusif. Peneliti dapat menggunakan beberapa metode secara bersamaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data mereka. Untuk selanjutnya untuk jenis-jenis penelitian kualitatif, kemudian sistematika penelitian kualitatif, kajian pustaka, metode penelitian, dan terakhir hasil pembahasan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ali Imron. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Bapak Idam. Yang pertama adalah saya akan bahas jenis-jenis penelitian kualitatif, yaitu diantaranya adalah yang pertama ada studi kasus. Studi kasus seperti ini, yaitu jenis penelitian yang merupakan penelitian yang memiliki objek berupa fenomena, berupa kasus tertentu. Bisa juga partisipan dalam penelitian ialah seluruh yang terlibat dalam kasus yang sedang diteliti. Ini dari jenis studi kasus. Kemudian yang kedua ada etnografi. Etnografi ini dalam rangka memahami budaya ataupun kelompok sosial, maka pengamatan dan keterlibatan dalam kehidupan kelompok etnis yang menjadi objek penelitian. Sebab peneliti menjadi bagian dari kehidupan budaya yang diteliti. Etnografi adalah jenis yang patut digunakan dalam konteks penelitian ini. Kalau yang ketiga yaitu jenis fenomenologi. Penelitian ini itu memiliki dua tujuan, yakni yang pertama adalah memahami pengalaman hidup dan memahami dan mendalami perspektif seseorang terhadap suatu fenomena. Ini yang fenomenologi. Kemudian ada juga grounded theory. Nah, kalau grounded theory ini yaitu mengembangkan teori dari data yang dikumpulkan atau menguji teori untuk mendapatkan teori baru. Maka penelitian ini merupakan jenis yang paling tepat sebab menggunakan data yang sangat empiris. Kemudian ada juga studi literatur atau kepustakaan. Nah, dalam hal ini seorang peneliti ini berupa buku, bisa menggunakan buku atau artikel, jurnal, dan teks-teks lainnya. Artinya peneliti ini didapatkan dari dari hasil bacaan yang peneliti temukan di dalam beberapa artikel atau buku atau teks-teks lainnya.
Kemudian yang terakhir adalah partisipatif. Nah, jenis penelitian ini yaitu menuntun kesediaan partisipasi aktif dari peserta penelitian. Artinya, jika etnografi tadi, peneliti masuk dalam budaya tersebut. Sedangkan partisipasif, peserta yang menjadi bagian dari pelaksanaan penelitian tersebut. Ya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian sistematika penelitian kualitatif. Di dalam sistematika penelitian kualitatif yaitu ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah yang diteliti oleh si peneliti. Latar belakang apa sih latar belakangnya? Biasanya yang dibahas adalah menguraikan konteks atau situasi yang mendasar munculnya permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Biasanya konteks permasalahan dapat berupa tinjauan atau tinjauan historis atau ekonomis, sosial, dan kultural, serta dan lain sebagainya. Jadi penggambaran konteks permasalahan penelitian dapat dilakukan dengan menunjukkan fenomena-fenomena, fakta-fakta empiris atau kejadian aktual dan unik yang terjadi di masyarakat yang sudah terpublikasikan melalui media massa. Kemudian yang B, ada fokus penelitian. Nah, masalah fokus penelitian, seorang dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu batasan masalah atau disebut dengan fokus masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam hal ini fokus itu merupakan dominan tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkatan kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah permasalahan. Nah, permasalahan merupakan salah satu bagian pokok dari penelitian karena dari sinilah segala sesuatu berasal dan berkembangnya suatu penelitian tersebut. Sehingga permasalahan yang baik secara ilmiah adalah masalah yang mengandung problematika atau memunculkan wacana baru tentang suatu persoalan. Boleh jadi masalah tersebut sudah dibahas dan diselesaikan oleh peneliti lain. Akan tetapi dengan kejelian dan kecermatan dalam memahami hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti lain, didapati suatu kejanggalan ataupun wacana baru yang terlupakan. Sehingga dari sini permasalahan tersebut perlu dibahas. Biasanya juga ada identifikasi masalah juga biasanya, kemudian ada batasan masalah, kemudian ada juga rumusan masalah. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah menjelaskan tujuan penelitian, yaitu memperoleh pemahaman yang secara mendalam sehingga dalam fokus penelitian itu mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian adalah kegunaan penelitian. Peneliti menjelaskan manfaat apa yang diharapkan dari penelitian tersebut. Bisa diklasifikasikan bahwasanya bisa menjadi teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis adalah bagaimana hasil penelitian menjadi bagian dari proses pengembangan ilmu. Manfaat praktis adalah bagaimana hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Kemudian adalah yang kedua adalah kajian pustaka. Nah, kajian pustaka di dalam sebuah penelitian, di dalamnya ada deskripsi konseptual fokus peneliti, yaitu peneliti mendeskripsikan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Konsep tersebut juga dikaji secara teoretik dari berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Sehingga deskripsi konseptual ini diperlukan untuk
untuk memberikan gambaran tentang fokus dari penelitian tersebut. Yang B adalah hasil penelitian yang relevan. Nah, peneliti ini mengemukakan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang dilaksanakan. Jadi, hasil penelitian yang relevan yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan di antara penelitian terkait yang pernah dilakukan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian kualitatif. Apa saja metodologinya itu? Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitiannya. Nah, seorang peneliti juga harus menjelaskan di mana penelitian ini dilakukan, kapan, dan waktunya kapan. Karena waktu peneliti adalah sejak melakukan observasi awal sebagai persiapan penulisan proposal sampai penulisan laporan penelitian. Kemudian yang B adalah metode dan prosedur penelitian. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan serta prosedur pelaksanaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitian sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Proses penelitian menjelaskan langkah-langkah penelitian tersebut. Kemudian data dan sumber data. Peneliti menjelaskan informasi atau data yang dikumpulkan, yaitu sehubungan dengan fokus penelitian. Kemudian dijelaskan pula sumber-sumber data primer atau sekunder yang dilakukan atau yang digunakan dalam penelitian, baik informan, peristiwa, ataupun dokumen-dokumen. Kemudian selanjutnya teknik dan prosedur pengumpulan datanya. Nah, peneliti menjelaskan teknik dalam prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data itu apa saja. Yang pertama adalah seperti observasi, wawancara, dokumen, dan fokus grup atau diskusi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Idap tadi. Yang terakhir adalah prosedur analisis data. Nah, di sini peneliti menjelaskan prosedur analisis data baik selama proses pengumpulan data maupun setelah data terkumpul. Menurut Sugiono, seorang analis data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan sejak sebelum masuk lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Jadi kenyataannya adalah analisis data kualitatif yang berlangsung selama pengumpulan data daripada setelah pengumpulan data. Kemudian 4 adalah hasil dari pembahasan temuan penelitian. Nah, dalam hal ini ada tiga, yaitu gambaran umum atau lokasi tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian. Yang A, gambaran umum atau lokasi tentang latar penelitian adalah seorang peneliti menguraikan tentang latar sosial, historisnya, budayanya, ekonomi, pendidikan, demografi, lingkungan, serta gambaran-gambaran umum penelitian yang melatari temuan penelitian tersebut. Yang B adalah temuan penelitian. Peneliti mendeskripsikan hasil analisis dan temuan penelitian sesuai dengan fokus penelitian. Yang C adalah pembahasan temuan penelitian. Peneliti membahas temuan penelitian seperti yang dideskripsikan pada hasil penelitian, yaitu membahas temuan peneliti sesuai dengan fokus penelitian merupakan interpretasi atau verifikasi temuan dengan menghubungkan konsep-konsep dan teori yang ada. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu kesimpulan peneliti menuliskan kesimpulan hasil dari penelitian yang berisi proposisi-proposisi atau tema-tema sebagai hasil interpretasi atau verifikasi temuan-temuan dengan konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai dengan fokus penelitian tersebut. Yang selanjutnya adalah saran. Saran adalah peneliti mengemukakan saran tentang perlunya penelitian. Sangat perlu sekali untuk saran-saran ini.
lanjutan dan implementasikan temuan penelitian tersebut dalam pemecahan masalah dalam hal-hal yang praktis. Jadi memang sangat perlu untuk dikasih saran. Selanjutnya adalah analisis ketika pengumpulan data. Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data. Ini berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif. Ya, ini yang pertama adalah perlunya kata-kata atau kalimat, kemudian tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber-sumber data tertulis, foto, dan statistik, dan lain sebagainya. Kemudian adalah redaksi data. Nah, redaksi data, proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan atau pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data atau catatan-catatan tertulis di lapangan. Sehingga proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum data itu benar, sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual dalam permasalahan tadi, yaitu dengan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Redaksi data itu diantaranya adalah meringkas data, kemudian mengkode, menulis tema, dan membuat gugus-gugus. Caranya adalah seleksi ketat atas data, kemudian ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola-pola yang lebih luas. Penyajian data adalah kegiatan ketika mengumpulkan sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Nah, bentuk penyajian data kualitatif ini dapat berupa teks naratif, berbentuk catatan lapangan, metrik grafik, jaringan, dan bagan. Kalau ini tips untuk menganalisis data kualitatif. Yang pertama adalah harus bersikap sistematis. Yang penting itu adalah sistematis dalam proses analisis data kualitatif. Kemudian bersikaplah terbuka, karena sangat penting untuk bersikap terbuka dalam menganalisis data kualitatif. Kemudian bersikaplah kritis, karena penting untuk bersikap kritis dalam menganalisis data kualitatif. Ini membantu kita semua untuk memastikan bahwa analisis kita akurat dan bermakna. Nah, kesimpulannya adalah uraian bahwasanya uraian yang telah kami jelaskan bahwasanya pengumpulan data bersifat interaktif dengan analisis data. Jadi, menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah ketika mengumpulkan data sehingga data itu dapat diredaksi, yaitu redaksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milih data sesuai konsep tertentu atau kategori tertentu, tema-tema tertentu. Kemudian hasilnya diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara lebih utuh. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.